Halo kawan Katalis, jangan lupa untuk mampir ke 20 Cafe di Jalan Cigadung Raya nomor 28, Kafling 4, Kota Bandung. Istilahnya di sini dijamin enak, murah, bisa nongkrong sampai sepuasnya. Sebenarnya gini, efek dari corona ini mengurangi istilahnya pendapatan secara keseluruhan. Jadi orang-orang yang memiliki gaji tinggi biasanya bakal shifting, dia bakal shifting kepada istilahnya kafe-kafe atau kedai-kedai yang menjual minuman yang lebih murah, akan tapi mereka tetap memiliki kebutuhan entertaining untuk nongkrong. Jadi basicnya kenapa saya buka di zaman corona ini adalah kita menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan kafe-kafe atau kedai-kedai dengan padahal standarnya sama, dan kita juga menyediakan tempat nongkrongnya. Jadi ya untuk malahan di sini buat saya bukan sebuah trade, akan tapi ini buat opportunity buat kedai-kedai seperti saya, seperti itu. Karena gini, sebenarnya Indonesia nih penghasil termasuk 10 besar, bahkan 5 besar penghasil kopi terbesar di dunia. Akan tetapi konsumsi dari masyarakatnya untuk kopi masih jauh dibandingkan dengan negara-negara yang bukan penghasil kopi, kayak negara Skandinavia segala macam. Nah, maka dari itu istilahnya sebenarnya kita bisa memberikan edukasi basicnya, dan istilahnya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, yang namanya kopi, teh, coklat itu akan menjadi komoditas yang selalu ada sampai akhir hayat, sampai nanti dunia berakhir lah istilahnya. Karena komoditas itu istilahnya sangat dibutuhkan di occasion apapun, bisa ketika kita meeting atau segala macam. Makanya untuk komoditas-komoditas seperti teh, kopi, dan coklat kita bakal provide di sini. Jadi basicnya memang di kopi gitu. Kopi baru istilahnya non kafenya adalah coklat sama teh. Jadi gimana kalau clothing segala macam?
apabila daya beli masyarakatnya sudah shifting kepada entertain nongkrong, istilahnya baju juga nggak terlalu laku. Atau misalkan usaha-usaha lain yang mungkin membutuhkan biaya yang lebih besar. Sedangkan kalau untuk komoditas nongkrong atau istilahnya entertainment expense-nya mereka buat nongkrongnya, kopi, teh, dan coklat menurut saya udah jadi komoditas, dan itu makanya saya ngambil 20 Cafe ini. Jadi sebenarnya saya ini kan co-founder. Sebenarnya founder utamanya tuh Prima. Prima bikin 20 Cafe logo, tapi ditemani sama saya saat itu. Basicnya kenapa 20? Kenapa 20? Karena istilahnya kita batas maksimum kita tuh 20.000 untuk minuman. Jadi istilahnya orang bakal bertanya-tanya, wih, sebuah cafe latte atau V60 minuman yang mungkin biayanya mahal, kita tetap jual 20.000. Nah, itu yang membuat kita menetapkan ya udah kita 20 Cafe. Terus yang kedua, di dalam logo 20 Cafe itu kan ada namanya Rockpresso. Basicnya adalah manual. Kita tidak menggunakan mesin kopi yang mahal. Kita cukup menggunakan Rockpresso. Dan itu dia istilahnya yang memberikan sebuah filosofi manual yang murah tapi tetap berkualitas. Basicnya kayak gitu, makanya saya ngambil 20 Cafe bareng teman. Keunggulan 20 Cafe itu basicnya gini, kita memulai dari tema musik. Mungkin jarang kali ya, kita bisa bilang jarang, hampir nggak ada di kota Bandung yang basicnya musik full, atau misalkan berani mengambil musik kayak misalkan punk, metal, rock buat konsepnya. Sedangkan kalau kita ingin mengkolaborasikan musik di bawah itu lebih ke Japanese pop, atau istilahnya lebih ke jazz, lebih ke pop, dimana lebih ke smooth, dimana orang tidak bisa merokok di sana, akan tapi mendapatkan vibes seperti rumah yang homey. Dan di atas lebih ke punk, rock, segala macam yang bisa merokok, yang istilahnya bisa berisik, ketawa, dan di situ juga bisa istilahnya memfasilitasi orang untuk merasakan di mana tongkrongan itu berada. Jadi keunggulannya itu. Yang kedua, harganya Mbak bisa cari atau Mas bisa cari harga kita untuk untuk taraf ruko di bawah 20.000. Mungkin sangat jarang ditemui, apalagi di kota Bandung ini, apalagi di daerah-daerah Bandung yang arah atas. Maka dari itu istilahnya menurut saya sangat worth it lah buat ngopi di 20 Cafe. Kalau 20 Cafe basicnya ada dua konsepnya, tapi secara garis besarnya adalah music. Tapi dua konsep besarnya adalah di bawah itu adalah music yang lebih warm, lebih ke soft, lebih ke gentle. Di atas itu lebih yang cadas, lebih yang keras, lebih yang musik yang memfasilitasi lebih ketongkrongan gitu. Basicnya music. Lalu apa sih yang bakal dirasain dari ambience yang ada di sini? Misalkan yang di bawah itu lebih ke santai, lebih ke relaxing, lebih ke ngopi-ngopi, istilahnya ngopi-ngopi sore, lebih nyantai. Dan kalau misalkan di atas lebih kepada istilahnya nongkrongnya, kekerabatannya, kebersamaannya, istilahnya kayak gitu sih paling kalau konsepnya. Sebenarnya ini lebih ke pribadi sih. Kalau pribadi saya mengejar ketertinggalan. Saya mungkin dibilang lama lah dalam mengerjakan studi. Lalu istilahnya saya ingin membuat perubahan terhadap diri saya untuk istilahnya growing lebih baik dan baik. Lalu yang kedua istilahnya saya ini selama berkuliah dulu
pindah-pindah tempat nongkrongan, pindah tempat kopi, dan saya belum menemukan istilahnya tempat kopi yang bisa saya tekuni lebih jauh, lebih dalam, dikarenakan mungkin ketika saya nongkrong ke sana, wah harganya 30.000, wah harganya 40.000. Saya sebagai mahasiswa saat itu merasa saya nggak bisa nih nongkrong di sana terus. Harus ada istilahnya tempat nongkrongan yang murah tapi saya tetap bisa nongkrong di sana dan nyaman di sana. Maka dari itu istilahnya dari keresahan saya dan Prima utamanya dan tim juga istilahnya beritikat untuk membuat 20 Cafe ini. Dan sebenarnya 20 Cafe ini berawal dari kedai pinggir jalan, akan tetapi karena memang kita berupaya lalu juga memiliki konsep yang matang, ya sekarang seperti ini, bisa jadi 2 ruko seperti ini. Sebenarnya satu sih, jangan pernah takut untuk terlambat, karena saya memulai istilahnya join bareng teman-teman nih ketika saya umur 24, bukan seperti teman-teman saya mungkin 18 tahun lalu sudah bekerja menjadi manajemen trainee atau segala macam. Jadi istilahnya sebuah ketertinggalan itu bukan untuk disesali, akan tetapi untuk dijadikan motivasi yang lebih tinggi, untuk lebih maju, untuk lebih istilahnya ekstra, lebih kuat, lebih teguh pendiriannya. Dan juga istilahnya jangan pernah takut untuk mencoba. Kalau misalkan belum dicoba aja udah takut, nggak bakal ada kejadian istilahnya. Dan juga belum tentu ada jalannya kalau misalkan tidak dicoba. Paling itu aja.